Ini adalah SIM Gold EW 100p yang bisa dibilang gue telat banget review ayam ini. Kira-kira setahun sampai 2 tahun telatnya, karena ya terus terang gue nggak tahu tadinya ada EW 100p sampai ada subscriber gue yang ngomong kayak dia nanyain kalau Cu2 lawan ini gimana gitu. Dan ya, gue nggak tahu, gue nggak pernah cobain ini. Dan SIM Gold kan emang cukup enak ya, karakter SIM Gold itu dia bersih suaranya. Jadi gue akhirnya ngerekomendasiin temen gue karena dia lagi nyari juga ayam yang bisa dibilang treble-nya lebih smooth daripada Cu2. Nggak juga sih. Dia pokoknya nyari ayam yang treble-nya cukup smooth. Dan ini yang gue saranin. Dan gue bilang juga sekalian gue pinjam review, jadi ya gue pinjam ini. Gitu ya. Anyways, ini tuh ayam yang di harga 200 ribuan. Dimana di zaman 2023 dan 2024 itu pertandingan ayam 200 ribuan tuh sangat ketat. Yang pada akhirnya buat gua yang menang adalah Cu2. Tapi ini itu sebagai side grade-nya Cu2, dimana bagus, cukup bagus buat gua ya. Tapi sebelum kita mulai review, biasa unboxing dulu. Ini boxnya ya, cukup ngeselin buat gua karena ini metalik dan gua kalau misalnya ngerekam ya kepantul-pantul cahaya susah gitu ngeliatnya ya. Belakangnya itu ada graf dan spesifikasi beberapa gitu ya. Bisa dilihat di sini tulisannya, bukan tulisan sih, kelihatannya Harman Target gitu ya. Dan biasa Harman Target tuh ya neutral dengan sedikit apa V-shape. Tapi ini dia tuh gimana ya? Bassnya itu nggak bisa gue bilang bassnya V-shape karena bass V-shape kan lumayan dush gitu kan. Anyways, di dalamnya ya kayak gini, ada logo SIM Gold-nya. Oh, kembali. Ada kertas garansi dan buku panduan biasa. Dan di sini ada aksesoris bla bla bla. Dan ini yang gua ngeselin. Karena lu ingat gak sih plastik putih yang gua udah gak tau kemana ya, karena bukan gua yang buka. Plastik putih yang gua benci tiap kali. Itu dia nge-wrap kabelnya. Jadi nggak dapet casing. Nah, itu satu. Kedua, dia udah pakai ziplock buat ya, ear tipnya. Kenapa nggak bisa buat kabelnya juga? Atau nggak sekalian bikinin kayak casing khusus gitu? Untuk Cu aja bisa. Dia besi, dia ya, besi, kabelnya bagus, dan punya casing sendiri. Kenapa ini nggak bisa? Gitu. Itu doang masalahnya gue sama unboxing ini. Ini mas di harga 300 ribuan lu udah bakal dapat ya ayam ini. 300 ribuan, 200 ribuan. Kemarin tuh teman gue beli lagi diskon, jadi ya 200 ribuan. Pas, tambah dikit lah, ada ongkir segala, pajak gitu ya. Ini beratnya nggak gitu berat sih ini harusnya. Ulala. Gulungnya nggak apa-apa, nggak bener dulu, cuma buat pengen ngukur doang, sekitar 17 graman ini. 17 graman enteng lah. Nah, untuk fittingnya sendiri buat gua sih ya cukup oke ya, cukup oke. Dia fitting tradisional, ayam yang tradisional biasa gitu. Kayak gini. Nah, kabelnya sendiri itu bisa gue bilang bagus. Karena nggak ada mikrofonik, ini gue gesek-gesek ke lantai, meja nggak ada suara sampai ke kuping. Gue gesek-gesek ke baju, nggak ada suara sampai ke kuping, gitu ya. Jadi enak, cukup bagus sebenarnya, ya. Dibandingkan sama kabar kajet yang lain gitu. Jadi recommended dan nggak perlu upgrade banget buat gue. Walaupun buat gue kalau upgrade ada improvement, gue udah coba, ada improvement di beberapa tempat. Nah, dari selain kabel yang bagus, buat gue ya ini build-nya lumayan bagus. Dia nggak ada bagian yang tajam dan masih bisa diterima buat gue overall build quality-nya. Walaupun emang plastik dengan ada kayak desain dari copper di luarnya sini yang ada exhaust juga kelihatannya, dan di dalam tuh ada 2 exhaust. Jadi ini nggak gitu ada yang namanya ya flex, driver flex ya. Jadi mantap, lumayan airy dia ya. Dia juga dapat ear tip ya SML biasa ya, semel. Dia tuh kayak apa ya? Bukan krim, apa sih? Transparan putih gini gitu ya, cukup standar kayak ayam apa aja sih rata-rata. Cukup oke lah buat gua. Tradisional juga bagus. Dia ukurannya ya, ukuran lubangnya nggak gitu kecil sih bisa dibilang. Yep, 0,33. Ya segitulah. Nah, jadi gue pengen ngomongin suara, di mana ayam ini bisa gue golongkan sebagai salah satu ayam yang cukup smooth, cukup halus, cukup lembut di kuping lu pas lu pakai. Di mana
Dia emang tudingannya itu neutral dengan V-shape-ish karena bassnya itu sedikit ya bisa dibilang cukup rendah ya. Tapi dia punya tonalitas itu cukup warm ya, dari neutral ke warm. Jadi lu pakai santai-santai banget ini. Beneran ini santai, adem buat gua ya. Lumayan adem. Tapi dengan itu, bassnya itu buat gua kayak kadang-kadang dipaksa halus bisa gue bilang, karena dia punya sub bass nggak terasa. Hentakannya itu nggak gitu terasa. Walaupun ada dorongan, kayak lu bisa ngerasain sedikit kuantitas bassnya, kayak didorong, bukannya tonjok. Biasa kan kalau misalnya lu mau bass pengen sedikit ditonjok kan, pengen sedikit ada hanteman yang lebih kuat gitu. Kalau misalnya ini didorong saja gitu ya. Dia punya decay-nya juga lumayan, buat gue lumayan cepet ya. Jadi kayak maksudnya kayak nggak gitu terasa, tapi cepet hilang gitu. Jadi buat gue nggak gitu terasa. Anyways, untuk mid, ini yang gue suka. Ini salah satu IEM 2000-an dengan mid yang paling bagus yang pernah gue dengar. Overall mid ya. Jadi gue suka banget sama ini kalau misalnya gue dengerin lagu-lagu kayak synth ya. Lagu-lagu synth, dari Home, Hotel Pulse, siapa lagi ya? Banyak lah, pokoknya lagu-lagu synth. Bahkan 1975 gitu. Enak, The Midnights, segala gitu. Walaupun emang itu ada vokal cowoknya, tapi ini midnya tuh ngebantu banget untuk dorong itu lagu jadi enak buat gua sendiri ya. Jadi ini salah satu yang rekomendasian gua kalau lu suka mid, kalau lu suka lagu-lagu synth kayak gua, dan gua sangat ngerekomendasiin bagi orang yang suka bass, karena yang kalau misalnya lu dengar tadi gua bilang bassnya nggak gitu bagus ya. Nah, balik ke vokal cowok itu memang rendah, kayak dia sedikit terbelakangi, dan dia tuh juga bisa dibilang tipis, nggak terasa, dan emosinya nggak keluar buat gue ya pas gue dengerin. Misalnya kayak lagu-lagu Joji gitu, kalau misalnya gue dengerin The 1975 itu gue nggak nyari emosinya di vokalnya, gue nyarinya di rhythmnya, di melodinya gitu bisa gue bilang, karena melodi di midnya kuat gitu ya. Nah, vokal cewek bagus, oke, cukup bagus, dan dia perlu sebenarnya yang vokalnya tinggi banget gitu ya, misalnya kayak Ariana Grande dan segala gitu ya, itu kan vokalnya tinggi banget kan suaranya. Nah itu bagus banget di ini ya. Jadi ya gimana ya, emang IEM tahun 2023 2024 gitu, mereka emang fokusnya ke vokal cewek ya. Vokal cowok tuh ditelantarkan, sayang sekali. Sekarang gue pengen ngomongin masalah treble, dimana treble buat gue ya sedikit biasa aja bisa gue bilang ya, karena dia ada sedikit deep di mana gitu, dimana kalau misal gue dengerin violin, orkestra segala gitu, bisa gue bilangnya kayak gini, cuman gini doang, nggak kayak ada tambahan apalagi gitu loh, nggak gitu, maksudnya kayak ya masa gini doang gitu loh, ngerti gak? Kalau misalnya gue ngomong masalah dengerin musik orkestra gitu, kurang ada akhirnya gitu, kurang ada tambahan di akhir-akhirnya gitu kalau misalnya gue dengerin pakai Q2 dan segala gitu ya. Nah selain dari itu, dia punya soundstage-nya bisa bilang ya cukup sekitar, nggak gitu besar lah bisa dibilang ya, nggak gitu besar, dan dia punya imaging itu bisa gue bilang sedikit jauh daripada source ya. Jadi kalau misalnya pala lu source gitu, dan ya ada sedikit jauh rata-rata instrumen ya, beberapa suara rada jauh, kayak gue lebih suka lebih deket dikit, lebih intimate dikit ya sebenarnya kalau misalnya masalah beberapa suara gitu. Dan dia punya timbre juga sebenarnya bisa gue bilang cukup natural, tapi nggak senatural yang gue suka dan nggak seberani yang gue suka kadang-kadang. Nah itu kekurangannya dari IEM ini, dia tuh ada beberapa bagian yang kayak lu terasa kurang berani IEM ini gitu. Tapi di sisi lain midnya itu buat gue salah satu yang paling kuat, paling jernih gitu. Kayak dia punya vokalnya, memang vokal cowok tuh nggak bagus, tapi selain dari itu vokalnya, pronunciation-nya, kejelasan. Nah itu dia yang gue lupa ngomong, bahwa vokalnya itu memiliki kejelasan yang gue bisa bilang bagus banget. Kayak lu kalau misalnya dengerin podcast atau apa, itu enak banget buat gue ya, karena ya jernih gitu loh, suaranya tuh jernih, bersih gitu.
enak dengernya, solid, ya bisa gue bilang. Nah, sekarang gue ke bagian yang sedikit seru, karena tadi sempat timber. Nah, dengan timber ada yang namanya sound pressure. Nah, sound pressure itu buat apa sih? Buat ASMR. Nah, kalau misalnya lo tahu gue tuh sangat suka sama ASMR. Ini, gue bisa bilang kurang bagus. Apalagi kalau misalnya gue pakai eartip yang lumayan tipis ya. Dia punya sound pressure tuh kayak kurang gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya lu dibisikin, lu ditiup-tiupin, dikorekin kupingnya, itu gak gitu terasa. Kalau misalnya, bahkan kalau misalnya gue bandingin sama Cu2 dan segala gitu, di kawasan 200 ribuan itu kurang terasa ya. Gua kecewa sedikit ya, karena ASMR tuh salah satu hal yang ASMR tuh salah satu hal yang paling sering gue dengerin ya, karena gue suka aja gitu loh. Dan ini gak gitu bagus gue bisa bilang buat ASMR, jadi lu cobain dulu aja. Buat gue ini ASMR gak gitu bagus, silahkan dicoba dulu. Gue gak tahu gimana impresi lu pada, tapi ya buat gue kurang bagus gitu ya. Anyway, sekarang gue bakal komparasiin ini sama ini Moondrop Cu2 sama Sound Zero. Nah, sayangnya Tangsu One gue udah gue jual kemarin itu. Tapi kalau misalnya ingat, jadi ntar gue komparasinya paling inget aja dikit ya. Oke, kalau misalnya komparasiin sama Cu2 itu gimana? Cu2 itu udah kayak opposite-nya dari ini, dimana Cu2 emang bagus di treble, bagus di bass gitu ya. Dengerin orkestra juga lebih bagus daripada Cu2. Cu2 lebih bagus maksudnya, salah ngomong gue. Dia punya detail, resolusi, segala itu buat gue Cu2 masih lebih bagus daripada ini. Gue nggak tahu, mungkin karena emang kualitas drivernya atau gimana, tapi kurang bagus buat gue. Maksudnya kalah, bukannya kurang bagus ya, kalah dibandingkan sama Cu2. Kalau misalnya ini detail segala, kualitas beberapa suaranya gitu. Tapi overall ini tuh lebih balance, separasi bisa kadang-kadang gue bisa bilang lebih bagus. Tergantung musik yang lu dengar, karena kan gue bilang dia punya vokal cowok tuh rada di bawah dari beberapa suara ya. Jadi itu salah satu kekurangannya kalau misalnya lu dengerin pakai IM ini. Jadi buat gue sendiri ini sebenarnya side grade daripada Moondrop Cu2. Nah, gue masih lebih menyarankan untuk lu beli Moondrop Cu2. Kenapa? Karena Cu2 tuh sebagai paket pembelian lebih lengkap. Dia dapat casing, yang gua sekarang nggak ada sih, tapi dapat casing, itu cukup oke. Kabelnya tuh buat gua sedikit lebih bagus daripada SIMGOT EW100 ini. Kenapa lebih bagus? Buat gua kok suaranya lebih bagus sedikit, karena gue sempat tukar-tukar ini. Dan menurut gue suara yang dihasilkan sama kabel Moondrop Cu ini lebih bagus dikit. Ini mungkin bias, oke? Ini mungkin bias karena gue lebih suka dia tuh one piece. Udah gak usah insert beam lah, capek gue. Dia tuh satu piece ini ya, kabelnya di akhir. Sedangkan ini dua di lem gitu loh. Jadi terkesan lebih murah. Oke, gitu aja. Oke, gitu aja. Mungkin bias, bisa jadi di gue bias. Nah, gue juga sempat dengar bahwa ada orang yang bilang SIMGOT EW100P sama Sound Zero itu 11-12. Nah, sedangkan buat gua Sound Zero itu lebih ke clear suara-suara yang dihasilkan. Suaranya tuh juga kadang-kadang lebih balance daripada ini. Dan sedangkan ini tuh bersih. Tau gak? Jenis karakter suaranya itu bersih, sedangkan Sound Zero itu jelas. Nah, emang rada nggak jelas gue ngomongnya, tapi coba lu dengerin dulu, dan mungkin lu akan lebih ngerti dah kalau misalnya gue bilang kalau Sound Zero itu bersih, jelas. Kalau misalnya EW100 ini, dia bersih gitu loh. Itu yang gue rasakan, itu yang gue denger pas gue coba dengerin EW100P ini. Nah, sedangkan kalau misalnya buat Tangsu One, buat gue sih tergolong kadang-kadang Tangsu One terlalu aman. Dia terlalu main aman kadang-kadang. Jadi buat beberapa banyak orang dia tuh bisa membosankan ya kadang-kadang. Makanya gue sekarang tuh kalau misalnya komenin orang selalu ke Cu2, karena Cu2 itu paling aman buat semua orang. Treble-nya itu nggak bisa dibilang terlalu bahaya, nggak bisa juga. Dia bassnya cukup nendang dan
bisa dibilang cukup, kuantitas dan hantemannya cukup buat semua orang. Walaupun emang kayak gue bilang midnya kurang bagus, dia masih bisa diterima dan bisa dibilang generalis di semua lagu. Sedangkan ini nggak bisa gue bilang sebagai generalis. Dan mid, apa ya bisa gue bilang, dia cuma bagus di mid doang. Nah, jadi kenapa gue bilang ini side grade ke Chu 2. Jadi kalau misalnya lu ada Chu 2, lu pengen cobain sesuatu yang sedikit berbeda di kawasan harga yang sama, belilah ini daripada Zero. Karena buat gue Zero, lu perlu upgrade kabel, lu perlu upgrade kabel. Kalau misalnya ini nggak perlu gitu loh. Itu personally buat gue gitu ya. Dan Chu 2 juga dapat casing. Gue nggak tahu tenang lo, tapi buat gue casing jadi salah satu selling point juga, karena gue ya kadang-kadang nggak ada casing, males beli casing gue. Oke, gue malas beli casing khusus buat IEM, walaupun enak kadang-kadang gitu. Cuman ya, malas aja gue beli casing lagi terus. Enak aja kalau misalnya udah ada casing, tambah apa? Udah ada casing, nggak perlu beli lagi jadinya. Jadi paling kayak gitu aja review dari gue. Gue juga penasaran orang-orang gimana pendapatnya tentang nih EW100P. Dan yang gue sedihin sekarang adalah ayam-ayam udah mulai tinggalin, bukan ayam-ayam, maksudnya kayak brand-brand ayam udah mulai tinggalin harga-harga kawasan 200 ribuan sampai 300 ribuan. Sekarang mereka udah mulai ke 500 ribuan ya. Jadi sekarang tuh emang udah segini-segini aja gue rasa. Nah, untuk perbandingan sama yang lain, misalnya Escort Venus, CCA-CRA, dan beberapa ayam lain yang gue masih belum cobain, dan sayangnya itu cuma V-shape doang, rata-rata tuh V-shape. Jadi gue rada malas sebenarnya. Gue lebih suka yang lebih neutral, lebih friendly lah ke kuping ya. Gue nggak terlalu suka yang nge-bloated banget gitu. Jadi malas gue kalau misalnya dengarnya terlalu bloated. Paling kayak gitu doang sih. Gue rasa Chu 2 bakal jadi rekomendasiin, ya bakal lama banget sampai bertahun-tahun. Berhubungan sekarang ya brand-brand IEM itu udah mulai ninggalin kelas 200 ribu dan berfokus ke 500 ribuan. Mungkin gue rasa ini biar lebih worth it kali upgrade-nya. Bisa dibilang, nggak tahu juga gue. Anyways, kayak gitu aja. Silahkan kasih komentar kalau misalnya lu udah pernah punya atau lu masih pakai ini, ngedaily ini gitu ya. Dengan itu review selesai. Jadi buat gue ini jadi rekomendasiin kalau misalnya lu udah punya Chu 2, tapi gue nggak bisa bilang ini lebih bagus daripada Chu 2 karena Chu 2 tuh lebih generalis ya dari segala. Nah, sekarang ke bagian gue, dimana halo, gue udah lama banget nge-upload emang. Ini video pertama gue di tahun 2025 dan ya banyak bisa dibilang perubahan. Gue juga ada mic baru di atas sini. Ini apa AT875R dari Audio Technica. Gue cobain karena gue juga perlu buat syutingan outdoor adalah segala gitu ya. Gue juga sempat sibuk kuliah dan segala gitu. Jadi udah lama gue nge-upload sebenarnya ini. Dan gue ada keyboard baru ya. Setup gue juga sempat berubah ini kalau misalnya lo lihat dari video review terakhir ya. Jadi gue ada keyboard baru. Dan kalau misalnya lo tahu gue kan dari keyboard optical dan gue memang nyarinya hall effect. Ternyata zaman sekarang tuh keyboard hall effect udah pada murah. Apalagi pas pertama kali Vortex series keluarin yang hall effect mereka harga 1,2an itu ya. Itu buat gue udah cukup murah. Tadinya pengen beli, cuman gue ingat-ingat lagi. Adalah beberapa yang kurang bagus kalau misal Vortex series buat gua sendiri, dan itu juga masih pakai switch apa sih namanya, Otemu ya, Otemu. Maaf, gua sempet bisa dibilang menganggap Otemu murah gitu ya. Maaf, gua emang gitu. Gimana ya? Pas gua cobain emang kasar segala gitu ya. Jadi sekarang gua ada ini. Ini adalah Akomod 007B HE PC ya. Ini tuh yang 7th Anniversary Edition. Jadi kemarin tuh gue emang udah ngincer ini udah lama. Akhirnya ketabung juga. Dan ini akhirnya gue rasain ya. Rapid trigger magnetic switch itu gimana rasanya. Dan gue bisa bilang emang bagus ya. Emang ya apa rasanya itu beda banget sama keyboard biasa, bisa gue bilang. Dan ini gue udah lihat dia banyak bukan aftermarket ya, banyak modifikasi dari standar, bukan modifikasi, banyak padnya bisa dibilang.
ini tuh nggak perlu di-upgrade, nggak perlu diatur apa-apa, sudah bagus dari stok. Tapi yang seperti yang lo tahu, gue harus nyoba sesuatu. Kalau misalnya gue ada keyboard baru, harus gue modifikasiin dikit lah segala. Ini pengen gue type modein sih, karena kalau misalnya lo dengar ada sedikit ping di mana gitu ya. Dan jelas spacebar udah gue ganti, bukan gue ganti, udah gue mod, minimal gue holy mod lah ya. Jadi enak. Emang gue jago, gue tahu. Standarnya itu dia kayak gini loh. Kalau misalnya lu dengar kayak ada ping metalik segala gitu, nggak gitu enak. Jadi ngeselin aja sih. Gua nggak suka pokoknya. Anggap aja kayak gini suaranya, tapi lebih dalam, apa lebih lebar atau segala. Gue sebenarnya ada ini sih, ada video unboxingnya. Mungkin gue kasih lihat karena gue sempat ngetes spacebarnya gitu, dan di situ gue ada kesel juga sedikit, jadi makanya gue langsung ngemod. Itu aja gue mod untuk sekarang. Nah, permasalahan ini, gue kayaknya nggak gitu suka sama pair ini, karena pair ini tuh pingy ya. Bahkan gue udah nge-reloop satu switch nih, ini yang E. Dia masih, kalau misalnya lo dengar ada sedikit ping pas dia naik ke atas gitu. Jadi gue rada kesel. Nah, sedangkan selain dari itu, gue nggak bisa ganti switchnya, nggak bisa ganti springnya. Kenapa? Springnya itu bukan ukuran standar, dia tuh lebih besar diameternya. Jadi gue nggak bisa pakai spring mechanical keyboard. Jadi gue harus nunggu lagi sampai ya manufaktur switch keyboard modifikasi dan segala gitu untuk bikin spring sebesar ini. Untuk ini yang slow curve ya, karena mungkin karena gue udah kebiasaan sama slow curve ya, switch slow curve, jadi ini masih enak, masih enak, cuman kayak kurang smooth aja. Sama ini gue udah lihat juga bahwa emang udah pre-loop. Yes, udah pre-loop, tapi loopnya tuh cair banget. Dia tuh cair banget, dan kalau misalnya lu sempat buka ini nggak sengaja atau gabut buka, dia rada encer. Dia punya ininya rada encer. Apa sih namanya? Minyaknya sampai keluar gitu, gampang keluar. Udah gitu doang sih kayaknya. Untuk review fullnya kayaknya bakal kapan-kapan, gue nggak tahu kapan, karena ini gue masih lagi pengen nikmatin dulu main game pakai Hall Effect, Rapid Trigger gitu. Enak sumpah, gue suka banget sama Rapid Trigger. Kayak gue pikir, gue tahu bakal bagus, tapi gue nggak pikir bakal sebagus ini, karena ini tuh mengganti cara movement game lah, bisa dibilang movement game tuh bakal mantep banget pakai ini. Tapi ya gitu aja, thank you udah nonton dan memberikan waktu lo kepada gue, dan sampai jumpa di video berikutnya, dimana gue mungkin antara nge-review keyboard ini atau Q11, karena gue masih belum nge-review Q11 juga. Itu tuh, thank you udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye. Kochiを見ろ。